Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 161. Haoren akhirnya menyelesaikan ujian terakhirnya di sekolah. Setelah menghela nafas lega, dia mengambil ranselnya dari sudut ruangan dan berjalan keluar dari ruang kuliah yang digunakan sebagai ruang ujian. Zhao Jiayi dan Zhou Liren juga berada di ruang ujian yang sama dengan dia. Pada saat ini, mereka masih menggaruk-garuk kepala dan menggosok dagu karena ada beberapa pertanyaan yang mereka perjuangkan. Karenanya, mereka tidak ingin menyerahkan ujian sebelum kehabisan waktu. Sedangkan, Haoren, yang dulunya adalah orang terakhir yang menyerahkan ujiannya, telah menyerahkan ujian sebelum mereka melakukannya. Yang lain dengan kuat percaya bahwa itu semua karena waktu yang dihabiskannya bersama Xie Yujia. Berbeda dengan yang lain, Haoren tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya alasan dia menyerahkan ujiannya lebih awal adalah agar dia bisa pergi menemui neneknya di rumah Zhao Yanxi. Ketika dia sampai di lantai dasar, Haoren membuka kunci mobil, melemparkan ranselnya ke dalamnya, dan masuk. Pada saat ini, banyak siswa telah menyelesaikan ujian mereka dan berjalan keluar dari gedung. Ford putih Haoren tampak sangat memikat di latar belakang hijau kampus. Fakta bahwa Haoren masuk ke mobil pasti menarik perhatian dari banyak siswa. Namun, Haoren tidak ingin memperhatikan komentar mereka. Dia langsung memasukkan kunci mobil dan menyalakan mobil. Ketukan-ketukan, tiba-tiba, seseorang mengetuk jendela mobil di sebelah kirinya. Haoren berbalik dan melihat seorang gadis yang sangat muda berdiri di luar mobilnya dengan takut-takut. Dia tidak ingat pernah melihat gadis ini sebelumnya, jadi dia menurunkan kaca jendela dan bertanya, "Ya. Hai senior, nama aku Zhao Xiaoling, mahasiswa baru di program seni. Aku ingin belajar melukis Cina tradisional dari kamu." Gadis itu sangat cantik dan sopan. Ini adalah pertama kalinya Haoren disebut sebagai senior. Gadis-gadis yang berada di program seni sebagian besar berasal dari keluarga kaya, dan pakaian gadis ini semakin menegaskan anggapan ini. Sepertinya gadis itu telah memperoleh informasi tentang pengaturan ujiannya dan telah menunggunya di pintu. Dia tampak sungguh-sungguh dan tulus, tetapi Haoren memiliki waktu yang cukup sulit berurusan dengan presiden kelas dan tidak berani terlibat dengan gadis-gadis lain. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa tentang lukisan tradisional Tiongkok." Itu semua acak-acakan malam itu. Gadis itu jelas tidak yakin. Dia terus menatapnya dengan mata penuh kepolosan dan ketulusan. "Maaf, aku harus pergi." Haoren menggulung jendela mobil dan bersiap untuk pergi. Dibandingkan dengan gadis yang menawarkan Haoren nomor kikinya beberapa hari yang lalu, gadis ini lebih tulus. Meskipun demikian, Haoren tetap tidak tertarik. "Haha, bukankah ini gongsi terhebat tahun kedua?" Sama seperti Haoren hendak pergi, Huang Suji berteriak saat dia berjalan keluar dari gedung akademik D. Rupanya, dia menyaksikan bagaimana gadis cantik ini mendekati mobil Haoren dan ditolak dengan bijaksana. Fakta bahwa gadis-gadis cantik sekarang mendekati Haoren membuat Huang Suji menyadari bahwa Haoren telah menjadi semakin populer. Saat itu, hal-hal seperti ini hanya akan terjadi pada Huang Suji sendiri. Selain itu, Haoren bahkan sudah mulai mengemudi ke sekolah. Huang Suji berpikir Haoren mencuri terlalu banyak gunturnya. Huang Suji berjalan dan berdiri tepat di depan mobil Haoren, menghalangi jalan. Haoren sedang tidak berminat untuk memperhatikannya. Dia dengan cepat menggeser persneling dan mulai mendukung mobilnya. Namun, beberapa siswa yang bersama Huang Suji telah berjalan ke belakang Ford putih dan menempati ruang yang diperlukan Haoren untuk mendukung mobilnya. Ekspresi Haoren berubah dingin ketika kemarahan mulai menyulutnya. Itu adalah fakta yang diketahui di sekolah bahwa ada permusuhan antara dia dan Huang Suji. Namun, dia hanya akan membalas ketika Huang Suji memprovokasi dia terlebih dahulu. Haoren bukan tipe orang yang suka memulai perkelahian. "Ford kecil membuatmu jadi berkepala besar," kata Huang Suji saat dia melihat ekspresi wajah Haoren yang suram. Meskipun Huang Suji tahu bahwa Haoren memiliki kekuatan fisik yang mengerikan, sebagai putra wakil wali kota, ia juga tahu betul bahwa kekuatan fisik tidak banyak berarti di zaman dan zaman ini. Di mata Huang Suji, Haoren hanya sebagai bajingan yang beruntung. Hanya melalui keberuntungan Haoren bisa mengenal Suhan, bisa menyelamatkan si kembar cantik di jalan, bisa mendapatkan perhatian seluruh sekolah dengan kekuatan kasarnya. Jika Haoren datang dari latar belakang yang kuat,
Huang Suji akan tahu bahwa lebih baik meninggalkannya sendiri. Sebenarnya, Huang Suji bahkan mungkin mencoba berteman dengannya jika itu yang terjadi. Namun, Hao Ren jelas hanya siswa biasa dari keluarga yang sedikit kaya. Huang Suji merasa Hao Ren telah menerima terlalu banyak perhatian yang tidak patut, dan dia tidak punya masalah menampilkan kecemburuan dan penghinaannya di depan umum. Karena, dua harimau tidak bisa tinggal di gunung yang sama satu, Huang Suji percaya bahwa Universitas Samudra Timur adalah wilayahnya, dan dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa Hao Ren menjadi jauh lebih populer daripada dia. Mereka yang seharusnya berada di puncak tangga, terlalu lama biasanya akan berpikir berbeda dibandingkan dengan orang biasa. Karenanya, Hao Ren tidak dapat memahami pikiran dan perilaku Huang Suji. Bang! Hao Ren keluar dari mobil dan menutup pintu mobil dengan paksa. Melihat bahwa Hao Ren yang terasa lebih pendek telah dengan berani mendekatinya, Huang Suji yang kuat dan kuat mundur selangkah tanpa sadar. Apakah kamu ingin peringatan disipliner? Mata Huang Suji melebar saat ia menyatakan. Semua orang di sekolah tahu bahwa dia adalah putra dari wakil wali kota. Karenanya, dia tidak berpikir bahwa Hao Ren berani menyentuh dia. Aku akan memberi kamu 30 detik untuk keluar dari jalan aku, kata Hao Ren sebelum kembali ke mobil. Dia belum merasa ingin fisik. Hao Ren baru saja membayangkan bahwa tajuk berita seperti, putra ilmuwan terkenal Hao Zonghua, pelaku kekerasan sekolah, akan sangat menarik perhatian pembaca. Karena Huang Suji terpaksa mengambil langkah mundur, ketika Hao Ren duduk kembali ke dalam mobil, ia bisa mengarahkan persneling, mengatur rem parkir, dengan ringan menginjak gas. Mesin mobil mulai menderu dengan segera, tetapi mobil itu tidak bergerak. Situasi menjadi buntu. Banyak siswa keluar dari ruang ujian dan berhenti untuk menonton keributan. Ini membuat Huang Suji tidak ada jalan keluar. Dia tidak berharap bahwa Hao Ren akan bereaksi dengan tenang dan menempatkannya di kursi panas. Sementara dia tidak percaya bahwa Hao Ren akan cukup berani untuk mencoba menabraknya dengan mobil, dia takut bahwa Hao Ren tiba-tiba akan marah. 10, 9, 8, 7, Hao Ren menurunkan kaca jendela dan mulai menghitung mundur dengan tenang dan tenang. Kamu benar-benar berpikir kamu punya nyali untuk menabrakku. Huang Suji sangat marah dan menginjak kap Ford putih dengan kakinya. Seketika, jejak kaki telah ditambahkan ke tubuh mobil yang sebelumnya bersih. 6, 5, 4. Hao Ren terus menghitung mundur tanpa sedikit pun perubahan emosi di wajahnya. Huang Suji tidak bisa memahami mata aneh Hao Ren yang tanpa emosi. Namun, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa jejak kaki pada tubuh mobil yang berkilauan telah membuat Hao Ren marah. Bunyi. Hao Ren menggeser persneling, dan mobil tiba-tiba bergegas maju sedikit. Karena pengaturan rem parkir, mobil tidak melaju ke depan, dan hanya awan debu yang muncul. Mobil itu sekarang menggeram seperti binatang buas. Dengan matahari bersinar terang, tetesan keringat besar meluncur turun dari sudut dahi Huang Suji. Aku akan membiarkanmu menang kali ini. Huang Suji segera menyingkir. 2, 1. Hao Ren dengan tenang selesai menghitung mundur, melepaskan rem parkir, dan menginjak pedal gas. Dia melaju keluar dari tempat parkir dan keluar dari sekolah dengan belokan yang mulus. Dia tetap berkepala dingin sepanjang seluruh insiden. Namun, itu adalah jenis kebersamaan yang tidak memungkinkan segala jenis pelanggaran. Haha, Gongzi menjadi semakin tangguh. Huang Suji itu bukan tandingan Gongzi. Oh, saudari, apa yang harus kita lakukan dengan gadis yang melecehkan Gongzi? Dari kejauhan, Lu Lili berbicara dengan Lu Linlin. Apalagi yang harus dilakukan? Kita bisa memperingatkannya dan menyuruhnya menjauh dari Gongzi. Itu harus dilakukan. Lu Linlin menepuk kepala Lu Lili. Lu Linlin cemberut kesal sebagai tanggapan. Minggu ini, mereka telah menghentikan beberapa gadis mendekati Hao Ren. Mereka tidak ingin melihat gadis-gadis lain semakin dekat dengan Hao Ren, dan mereka memiliki alasan yang sah. Gongzi perlu fokus pada kultivasinya dan tidak boleh terganggu oleh wanita. Tentu saja, para suster menganggap diri mereka sebagai pengecualian. Hao Ren mengemudi langsung ke rumah Zhao Yanzi dan sampai di sana tepat jam 4 sore. Pada saat ini, Zhao Yanzi masih di sekolah, dan Zhao Guang sedang bekerja. Zhao Hongyu sedang bekerja dari rumah untuk berada di samping nenek. Hao Ren memasuki rumah dan memberitahu Zhao Hongyu bahwa nenek akan pergi untuk tinggal di Zhejiang selama sebulan. Kamu akan pergi hari ini. Zhao Hongyu terkejut. Ya, butuh 3 jam untuk berkendara ke sana, kita harus bisa membuatnya sebelum hari gelap, jawab Hao Ren. Dalam 2 hari terakhir,
ia telah melakukan penelitian menyeluruh pada rute dan durasi perjalanan ini. Maaf telah membuatmu tidak nyaman selama 2 hari terakhir. Lihatlah dirimu, kamu bahkan tidak akan bekerja dan telah menghabiskan sebagian besar waktumu di rumah bersamaku, kata nenek ketika dia berdiri. Meskipun Zhao Hongyu ingin membujuk nenek untuk tinggal lebih lama, dia menyerah ketika dia melihat bahwa nenek jelas dan bersikeras untuk pergi. Aku tahu ulang tahun Si akan datang. Ini adalah kantong merah kecil untuknya. Nenek mengeluarkan kantong merah dan memasukkannya ke tangan Zhao Hongyu. Dari ketebalan dan kekakuan kantong merah, Zhao Hongyu bisa mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa ribu yuan di sana. Zhao Hongyu tidak ingin menerima kantung merah bernilai tinggi, tetapi nenek memasang ekspresi serius dan berkata, ini adalah ungkapan terima kasih aku akan marah jika kamu tidak menerimanya. Zhao Hongyu tertawa kecil, kalau begitu, aku akan menerimanya atas nama Si. Pesta ulang tahun ini akan menjadi urusan keluarga, mengumpulkan sebagian besar kerabat Zhao Guang. Aku minta maaf karena tidak bisa mengundang kamu. Itu benar. Wanita tua seperti aku tidak terbiasa dengan pertemuan yang ramai dan riuh. Mari kita bertemu lagi ketika aku kembali dari Zhejiang, jawab nenek. Kemudian, dia menuju ke kamarnya di lantai 2 untuk mengepak barang-barangnya. Di ruang tamu, Zhao Hongyu memandang Hao Ren dan bertanya dengan khawatir, ada apa? Apakah kamu dalam suasana hati yang buruk? Tidak juga, Hao Ren menggelengkan kepalanya. Jumat malam adalah pesta ulang tahun Si. Aku berencana untuk membiarkan dia mengambil cuti 2 hari berikutnya untuk beristirahat di rumah. Bagaimana kalau aku membiarkannya pergi ke Zhejiang bersamamu selama 2 hari ke depan sebagai gantinya? Tanya Zhao Hongyu, mencari pendapat Hao Ren. Mungkin kali ini tidak. Aku hanya membawa nenek ke sana dan tidak tahu banyak tentang keadaan di sana. Jika aku membawa Si, ada kemungkinan dia tidak akan merasa senang, Hao Ren menjelaskan. Zhao Hongyu berpikir sejenak dan menambahkan, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kamu telah mencapai level Halfkan dalam periode yang singkat, dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan jika kamu tidak mencapai level Kan, Samudra Timur masih bisa mengelolanya di pihak kita. Saat itu, nenek membawa kopernya keluar dari kamarnya, dan Hao Ren bergegas menaiki tangga untuk membantu. Meskipun Zhao Hongyu memiliki lebih banyak pertanyaan, dia harus menyimpannya sendiri di depan nenek. Zhao Hongyu berjalan Hao Ren dan nenek ke pintu dan menyaksikan mereka pergi. Setelah menghela nafas, dia kembali ke rumah. Hao Ren yang melaju ke jalan raya dengan lancar belum mengucapkan sepatah kata pun. Ren, kamu sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik. Duduk di sebelahnya, nenek akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tidak apa-apa. Hao Ren tersenyum sedikit dan terus mengemudi. Dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, nenek mengamati Hao Ren dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Anak-anak dapat menjaga diri mereka sendiri ketika mereka dewasa. Ren memiliki masalah sendiri untuk ditangani, tetapi dia pasti akan menang, pikirnya. Lin, Lily, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengikuti aku lagi. Kembali saja, Hao Ren tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara ke bel kecil di pergelangan tangannya melalui pikirannya. Tinggi di udara, sinar cahaya hijau dan sinar cian tiba-tiba berbalik. Bab 162. Setelah 3 jam mengemudi, mobil akhirnya tiba di sebuah kota kecil di Provinsi Zhejiang. Dengan bantuan orang-orang lokal dan GPS, ia akhirnya sampai di sebuah desa kecil yang setidaknya setengah jam perjalanan jauhnya dari kota. Dibandingkan dengan East Ocean City, desa kecil dengan batu bata merah dan dinding putih itu terlihat sangat miskin. Mengemudi di sepanjang jalan berliku, Hao Ren merasa seperti sedang berpacu dengan traktor yang melepaskan asap hitam. Hao Ren membanggakan diri pada keterampilan mengemudi yang mencegah mobil dari jatuh ke ladang di samping jalan setapak. Mereka bertanya kepada orang-orang di sepanjang jalan dan melaju ke depan sebelum akhirnya datang ke halaman kecil. Mendengar mobil mereka, seluruh keluarga keluar untuk menyambut mereka. Wanita tua yang berdiri di depan adalah teman bermain masa kecil nenek. Melihat nenek, dia berjalan maju dengan gembira. 5 kecil. Dengan gembira, nenek keluar dari mobil dan menariknya ke dalam pelukannya. Daun kecil. Wanita tua dengan kerutan di wajahnya memeluk nenek. Mereka saling berpelukan dengan gembira. Setelah memarkir mobil di halaman, Hao Ren keluar dan menyapa, "Halo. Nenek. Oh, cucu kamu sudah tumbuh dewasa." Wanita tua itu menatap Hao Ren dan berkata. Hao Ren mengangguk dengan senyum malu-malu. Wanita tua ini adalah sahabat nenek di masa kecilnya. Setelah menikah dengan keluarga yang jauh,
nenek belum pernah melihatnya lagi sampai sekarang. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, kedua wanita tua ini sangat emosional. Hao Ren bisa saja kembali setelah neneknya tenang. Namun, karena semangatnya yang rendah baru-baru ini, ia memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari, jauh dari kota. Nenek tua itu mengantar nenek dan Hao Ren ke dalam rumah. Mereka telah menyiapkan makanan sederhana, dan Hao Ren memakannya bersama mereka. Setelah mengetahui bahwa Hao Ren ingin tinggal di sana selama beberapa hari, nenek tua itu segera membersihkan kamar tamu. Itu adalah ruangan kecil yang dibangun dengan ubin dan batu bata, dan memiliki satu tempat tidur kayu dan satu set tempat tidur di dalamnya. Mereka mencuci muka dan menyikat gigi di wastafel di halaman, dan kakus ada di luar halaman. Namun, nenek sangat menyukai fasilitas sederhana ini. Dia dulu tinggal di rumah tua yang sama, dan dia menemukan tempat ini nyaman dan santai. Dibandingkan dengan apartemen di pusat kota dan rumah modern di dekat laut, dia lebih suka rumah pedesaan jenis ini. Ada beberapa cucu nenek tua ini di rumah, dan mereka berusia sekitar 7 hingga 8 tahun. Melihat Hao Ren untuk pertama kalinya, mereka terus menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan beberapa yang nakal bahkan mencoba mengacaukannya. Mereka mengingatkan Hao Ren tentang masa kecilnya sendiri sejak dia menjadi bocah nakal dan berani seperti mereka. Karena putra nenek tua ini bekerja di kota-kota terdekat, hanya 2 menantu perempuan dan cucu-cucu yang tinggal di rumah bersama nenek tua itu selama hari kerja. Ini adalah keluarga sederhana. Meskipun mereka tidak kaya, mereka ramah dan tulus. Nenek akan merasa santai dan nyaman di sini saat bertemu dengan teman masa kecilnya selama 1 bulan tinggal. Di malam hari, nenek tua itu meraih cucunya dan memandikan mereka di halaman. Anak-anak membuka pakaian mereka dan melompat-lompat di bak mandi besar. Menonton kejenakaan anak-anak ini, nenek Hao Ren tertawa terbahak-bahak. Dia mencintai anak-anak kecil. Tanpa kenyamanan mandi, Hao Ren mengambil wastafel dan secara kasar membersihkan dirinya dengan air dan handuk di kamar kecilnya yang sederhana. Desa ini tidak memiliki suara kota dan pesona palsu. Itu adalah tempat yang sempurna untuk Hao Ren untuk bersantai. Pada hari kedua, setelah sarapan sederhana berupa acar dan bubur, Hao Ren pergi ke bukit terdekat sendirian. Udara beberapa kali lebih segar daripada pinggiran kota Ocean Timur, dan Hao Ren berjalan menaiki bukit dan memilih ladang rumput sebelum duduk bersila. Inti naga di tubuhnya mulai berputar, menyerap Nature Essence yang relatif lebih padat di sini. The Nature Essence akan mengalir melalui 108 acu points di seluruh tubuhnya sebelum muncul ke Dragon Core. Tanpa gangguan, obsesi, dan dendam, Hao Ren merasakan alam dengan tenang. Esensi 5 unsur tampaknya tumbuh lambat dari level saat ini 0,35. Musim semi telah pergi, dan musim panas baru saja dimulai. Bunga-bunga liar di pegunungan sedang mekar penuh, dan angin sepoi-sepoi menggoyang lautan bunga. Adegan ini khas bagi penduduk setempat, tetapi bagi Hao Ren, itu adalah tempat yang sempurna untuk kultivasi. Dao melahirkan Wan 1, 1 melahirkan 22, 2 melahirkan 33, dan 3 melahirkan semua hal. Hao Ren mengolah 5 esensi unsur di tubuhnya sambil mendapatkan pemahaman tentang dunia di alam murni. Melihat matahari telah terbit di atas kepalanya, Hao Ren berdiri dan berjalan menuruni bukit, merasa segar. Keluarga nenek tua akan makan siang ketika Hao Ren kembali. Mereka mengira dia telah berkeliaran di desa, tidak tahu bahwa dia telah bermeditasi di bukit selama 5 jam. Karena enggan makan siang, anak-anak masih bermain-main di halaman. Adegan yang meriah tiba-tiba memberi Hao Ren, yang baru saja keluar dari kultivasi, beberapa inspirasi. Untuk menumbuhkan Dao Surgawi, kita harus terlebih dahulu menumbuhkan Dao Mortal. Klan Naga Lautan Timur sedang menumbuhkan Dao Fana dengan hidup di dunia Fana. Dao Surgawi adalah mistik dan menyendiri sementara Dao Fana nyata dan dekat. Bagaimana mungkin seorang kultivator memahami rahasia Dao Surgawi tanpa cinta dan gairah? Nenek, aku sudah selesai. Hao Ren meletakkan sumpitnya dan berjalan keluar dari halaman. Bocah itu, kenapa dia makan begitu cepat? Nenek jengkel. Memegang inspirasi ini di dalam, Hao Ren pergi ke bukit. Tidak tinggi atau ditutupi dengan hutan lebat, bukit ini memiliki satu sisi menghadap matahari sementara yang lain jauh dari matahari, membentuk gambar sempurna yin dan yang. Hao Ren duduk, merasa bahwa inspirasi telah bergabung ke dalam tubuhnya dan mengaktifkan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll. Logam, 6. Sinar energi pedang putih muncul di ujung jari kelingking kanannya. Air, 7. Sinar energi pedang biru keluar dari jari telunjuk kirinya. Kayu, 10. Gelombang energi pedang hijau melesat dari jari tengah kanannya,
memotong garis dangkal di tanah yang tertutup rumput. 5 elemen di dunia adalah air, api, logam, kayu, dan bumi, dan mereka memelihara segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba dia sadar bahwa apa yang diajarkan Suhan kepadanya selama sesi melukis, sebenarnya, adalah metode pelatihan yang tepat. Mengubah 5 elemen menjadi satu sama lain sesuka hati adalah inti dari teknik budidaya 5 elemen. Balok energi pedang hijau, biru, merah, kuning, dan putih ditembakkan dari jari-jarinya satu demi satu. Mereka pucat dan lemah tetapi tampak secantik kembang api. Energi pedang 5 unsur. Dengan menggunakan bulir bayangan pedang bayangan cahaya, 5 elemen di tubuh Hao Ren sepenuhnya diaktifkan. Formasi array 5 elemen yang seimbang mulai berputar di sekitar Dragon Core. Esensi yang hilang selalu diisi ulang oleh yang baru, dan gerakan ini disebut sirkulasi. Kayu melahirkan api. Api menghasilkan bumi. Bumi menghasilkan logam. Logam menghasilkan air. Air menghasilkan kayu. Itulah kreasi bersama dari 5 elemen. Lelah, Hao Ren menghela napas dalam-dalam sebelum berbaring di rumput. Peredaran esensi penuh menurut Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll telah mengosongkannya. Proses kultivasi adalah proses penghancuran dan penciptaan. Itu memungkinkan untuk perluasan konstan batas seseorang. Setelah mengisi ulang 5 elemen di tubuhnya, Hao Ren merasa seperti nilai kultivasinya telah menembus batas sebelumnya. Dibandingkan dengan nilai kultivasi tertinggi 1, nilai kultivasinya sekarang hampir mencapai 0,7. Dia menurunkan natur esensnya sebelum secara bertahap meningkatkan ranah kultivasinya dengan berlatih Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll. Metode kehancurannya sebelum penciptaan adalah sukses. Master tingkat Kun akan selalu mengasingkan diri sebelum melakukan serangan ke tingkat Qian. Budidaya Hao Ren di hutan belantara juga bisa disebut budidaya halwat. Ketika kegelapan mulai muncul, Hao Ren berjalan menuruni bukit dan kembali ke rumah nenek tua untuk beristirahat. Karena tidak melihat Hao Ren hampir sepanjang hari, nenek mengira dia telah berkeliaran di sekitar desa. Dia merasa lega ketika dia melihat ekspresi damai, berpikir bahwa Rennya akhirnya bisa mengatasi pikirannya yang bermasalah. Setelah makan malam, Hao Ren kembali ke kamarnya untuk terus berkultivasi. Dia berharap untuk membuat terobosan dalam 2 hari, dan itulah sebabnya dia datang ke sini bersama nenek dan tidak membawa Zi bersama mereka. Dia telah bekerja keras pada kultivasinya baru-baru ini, tetapi dia juga bermasalah dengan gangguan sehari-hari. Jika dia bisa berkultivasi dengan damai setiap hari seperti ini, dia percaya bahwa dia akan mencapai level Kan sebelumnya. Suhan telah menjauhkan diri dari semua gangguan yang tidak perlu di kota dan memusatkan semua perhatiannya pada kultivasi, mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang Heavenly Dao dan Mortal Dao pada saat yang sama. Itulah sebabnya dia membuat satu terobosan demi terobosan dan akhirnya mencapai level Qian tingkat menengah. Hao Ren menghabiskan sepanjang malam menumbuhkan gulir konsentrasi roh dan gulir bayangan pedang cahaya secara bergantian, menghargai setiap peningkatan kecil 0,01 atau 0,02 dalam kekuatan kultivasinya. Sebelum dia datang ke sini, dia bermasalah dengan pikiran Zhao Yanzi dan Xie Yujia. Setelah ia membenamkan dirinya ke dalam kultivasi, tidak ada yang bisa mengganggu pikirannya. Ayam jantan di desa berkokok ketika langit berubah sedikit cerah. Hao Ren memiliki semangkuk bubur untuk sarapan. Menyegarkan diri, dia kembali ke bukit. Kehidupan yang sederhana dan alami di sini memberinya perasaan yang berbeda. Ketika matahari bergerak dari timur ke tengah langit, Hao Ren telah berkultivasi selama setengah hari, dan nilai budidayanya tampaknya telah mencapai 0,9. Sekarang, dia lebih mahir dalam melepaskan energi pedang. Namun, semakin dekat dia ke tingkat Kan, semakin lambat proses kultivasi menjadi. Sepertinya ada selubung tak terlihat menghalangi jalannya. Hanya setengah hari yang tersisa sebelum dia kembali, tetapi Kan level tampaknya hanya di luar jangkauannya. Dia secara bertahap telah menguasai teknik-teknik tingkat pertama dari scroll shadow pemisah cahaya, termasuk pemindahan esensi, penyerapan esensi, melepaskan energi pedang elemen, dan membentuk energi pedang hundun di telapak tangannya. Mengolah teknik secara bertahap dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi peningkatan di alam adalah perubahan kualitas. Jika kultivator tidak dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan pembukaan pertama di Dragon Core tidak dapat dibuka, tidak ada gunanya untuk lebih berupaya mempraktikkan teknik ini. Hanya satu langkah, satu langkah. Hao Ren merasa dia sangat dekat dengan tingkat Kan karena nilai kultivasinya telah kembali ke 1. Dibandingkan dengan sebelumnya di mana kekuatannya sebagian besar terdiri dari esensi unsur air, ia sekarang memiliki keseimbangan dari semua 5 elemen. Dia dalam kondisi sempurna. Gongzi Hao.
Premier Xia tiba-tiba muncul dengan kemeja lengan pendek abu-abu. Kenapa kamu di sini? Hao Ren terkejut. Raja Naga mengirim aku ke sini untuk memberi kamu 2 pil eliksir abadi. Dengan kedua tangan, Perdana Menteri Xia memberinya sebuah kotak kecil dengan senyum. Tidak mudah untuk menembus ke level kan? Raja Naga hanya ingin menguji kamu. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Kamu bisa meletakkannya di sana. Hao Ren menunjuk ke tanah di sampingnya. Perdana Menteri Xia terkejut, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Mengambil napas dalam-dalam, Hao Ren duduk kembali dan terus mengisi daya pada titik terobosan melalui kultivasi. Dia telah mengingat instruksi Suhan, mengetahui bahwa alam yang dicapai oleh eliksir tidak stabil, dan dia lebih baik tidak memakannya jika dia tidak perlu. Fuma adalah seorang pembudidaya yang bekerja keras. Hanya setengah hari yang tersisa, dan dia masih berusaha. Perdana Menteri Xia berdiri di bawah sinar matahari dan berpikir. Kasih sayang yang berlebihan sering berakhir dengan penyesalan. Sama seperti mimpi yang baik adalah yang paling mudah bagi seseorang untuk bangun dari. Sinar cahaya saleh 5 warna terbang melintasi langit, dan percikan seukuran biji-bijian melayang turun dari langit, membutakan mata Hao Ren. Dia merasakan sensasi terbakar di dahinya, dan tulisan di monumen di kuil Tao di atas gunung batu hijau tiba-tiba datang kepadanya dari ingatannya. Tepuk, tepuk. 2 gelang gunung Tai di pergelangan tangan Hao Ren patah satu demi satu. Bab 163. Seketika, Hao Ren diblokir dari ujung rambut ke ujung, dan Dragon Core di dantiannya mendapatkan satu lubang di atasnya setelah suara tepuk tangan yang renyah. Gunung-gunung di kejauhan tampak lebih jelas, dan rumput dan pepohonan di bukit tampak lebih cerah. Gelang gunung Tai yang patah jatuh ke tanah menjadi 4 bagian. Ini berarti Hao Ren telah menembus ke tingkat kan. Esensi alam yang telah beredar di sekitar inti naga mulai bergerak di sekitar tubuhnya seperti seekor naga kecil. Hao Ren sudah lelah setelah setengah hari berkultivasi, tapi sekarang, dia langsung merasa segar. Namun, Perdana Menteri Xia tidak terkejut dengan terobosan Hao Ren. Sebagai gantinya, dia menatap langit dan bergumam, pembentuk formasi jiwa. Hao Ren mengendalikan kekuatannya dan mencoba membiasakan diri dengan tingkat kekuatan kan sebelum bertanya kepada Perdana Menteri Xia, pembentuk formasi jiwa. Premier Xia berbalik dan mengangguk. Penggarap formasi jiwa baru saja melewati langit, menginspirasi kamu. Berbeda dari kami, penggarap formasi jiwa adalah pembudidaya manusia murni. Petik 2. Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zhen, Li, Kan. Tingkat mana mereka? Tanya Hao Ren. Premier Xia segera menggelengkan kepalanya. Para pembentuk formasi jiwa adalah semua pembudidaya super kuat yang bisa menyapu bumi. Mereka telah mencapai alam naik, tetapi mereka tidak ingin diatur oleh surga. Setelah memblokir kesengsaraan surgawi, mereka tetap berada di dunia fana. Apakah ini berarti bahwa mereka bahkan lebih kuat daripada paman ketiga Cao Yanxi? Hao Ren ingin mengkonfirmasi dugaannya. Kekuatan mereka memang lebih besar dari tuan ketiga. Perdana Menteri Xia mengakui tanpa daya sebelum melanjutkan, kami naga memiliki Dragon Cores yang memberi kami dorongan budidaya alami. Core Formation Cultivator setara dengan level Zen kami, tetapi upaya yang diperlukan sebelum Real Formation Core 10 kali lebih sulit daripada budidaya kami sebelum level Zen. Itulah mengapa ribuan kali lebih sulit bagi mereka untuk mencapai alam jiwa yang baru lahir dibandingkan dengan kita mencapai tingkat Qian yang setara. Tanpa ketabahan dan keberuntungan yang ekstrim, mustahil bagi seorang kultivator manusia untuk mencapai alam formasi jiwa. Itulah sebabnya bahkan Raja Naga dari 4 samudera akan menunjukkan rasa hormat kepada penggarap formasi jiwa ketika mereka bertemu satu sama lain. Bahkan Inspektur Perkasa yang mengawasi suku naga harus menjaga jarak dengan para pembudidaya ini. Singkatnya, kamu tidak akan pernah bisa mengacaukan pembentuk formasi jiwa. Premier Xia menyimpulkan. Oke. Hao Ren mengangguk. Apakah itu seorang pembina formasi jiwa yang lewat yang membantu aku dengan terobosan? Perdana Menteri Xia mengangguk dengan paksa dan menjelaskan, itu adalah tanda keberuntungan kamu. Mungkin penggarap formasi jiwa sedang dalam suasana hati yang baik dan memberi kamu tangan ketika dia melihat kamu berkultivasi dengan rajin. Tidak ada yang bisa melihat penggarap formasi jiwa. Mereka hidup sebagai pertapa di kedalaman gunung atau tinggal di antara manusia yang menyamar sebagai manusia. Tidak ada yang bisa melihat melalui penyamaran mereka, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengancam mereka. Perdana Menteri Xia tidak percaya bahwa Hao Ren tahu penggarap formasi jiwa. Hao Ren dikejutkan oleh kata-kata Perdana Menteri Xia. Jika para kultivator ini dalam suasana hati yang baik, mereka dengan santai bisa membantunya menerobos.
Apakah itu juga berarti bahwa mereka dapat menghancurkannya dengan santai jika suasana hatinya sedang buruk? Mereka adalah tuan yang bahkan lebih kuat dari Zhao Kuo. Melihat ekspresi khawatir Hao Ren, Perdana Menteri Xia tersenyum. Gongzi Hao, jangan khawatir. Para pembentuk formasi jiwa jarang menunjukkan diri mereka sendiri, dan tidak ada lebih dari 10 dari mereka di dunia fana. Mereka jarang bergerak dan tidak pernah mengganggu bisnis manusia. Kamu benar-benar beruntung telah menerima bimbingan dari salah satu dari mereka. Hao Ren santai. Setelah semua, kerajaannya saat ini adalah puluhan tingkat lebih rendah dari alam formasi jiwa, dan tidak mungkin kultivator ini datang ke sini dengan sengaja untuk menginspirasi dia. Dia mengangkat kepalanya dan membungkuk ke arah di mana sinar cahaya 5 warna yang saling menghilang untuk berterima kasih kepada kultivator ini karena membantunya. Setelah menerobos ke tingkat Kan, seluruh tubuhnya segar. Dia akan berjalan menuruni bukit ketika perutnya tiba-tiba dipukul dengan rasa sakit yang tajam. Rasa sakitnya begitu tajam sehingga dia merasa seolah-olah kepalanya akan pecah, dan dia merasa seperti inti naga di tubuhnya pecah. Gongzi Hao, ini adalah tanda dari terobosan resmi. Tolong cepat dan ambil pil ramuan itu. Melihat bahwa Hao Ren sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa, Perdana Menteri Xia mengambil kotak itu dari tanah dengan tergesa-gesa dan hendak meletakkannya di tangan Hao Ren. Hao Ren mengangkat tangannya dan mendorong kotak itu. Dia bertekad untuk melewati proses transformasi ini sendirian. Gedebuk, gedebuk. Dia mendorong kedua tangannya ke tanah. Esensi 5 unsur bergegas di sekitar tanpa tujuan di tubuhnya, menembus kulit dan tulangnya. Swoosh, Hao Ren menembakkan energi pedang melalui jari-jarinya secara acak, menciptakan beberapa lubang yang dalam di tanah. Gongzi Hao, Perdana Menteri Xia berjalan mendekati Hao Ren dan berkata dengan prihatin. Hao Ren menggelengkan kepalanya, menolak untuk minum pil eliksir. Dia mulai bergetar tak terkendali, dan dia merasa seperti semua meridian di tubuhnya berubah. Mereka beralih dari meridian manusia ke meridian naga. Ini akan terjadi ketika Dragon Core mendapatkan pembukaan pertamanya. Setelah Dragon Core memperoleh cukup banyak bukaan, meridian dan darah Hao Ren akan sepenuhnya menjadi meridian naga dan darah naga. Pada saat itu, dia akan bisa tetap dalam wujud manusia saat ini atau berubah menjadi naga sungguhan. Layers of Tribulation Cloud muncul, tetapi mereka berwarna putih, bukan hitam. Berbeda dari terobosan bulir bayangan pedang bayangan cahaya, terobosan ini tidak memicu tribulasi petir. Awan-awan ini adalah hasil dari rotasi cepat core naga yang mempercepat kondensasi Nature Essence di area tersebut. Ini adalah awan menguntungkan. Jika saat kultivasi populer, orang yang melihat awan akan tahu bahwa seseorang baru saja mengalami terobosan. Mencapai level Kan berarti Hao Ren secara resmi memasuki dunia kultivasi. Seketika, ia beralih dari manusia ke kultivator. Untuk mendapat kesempatan melihat sekilas rahasia surgawi, seseorang harus mengalami transformasi total tubuh yang menyakitkan. Meskipun esens alam mengalir dengan kacau di tubuhnya, Hao Ren duduk di tanah dengan keras kepala, bertekad untuk melewatinya dengan usahanya sendiri. Jika rasa sakit yang dia alami terakhir kali terasa seperti dia dikuliti hidup-hidup, kali ini, dia merasa seolah-olah tubuhnya dipotong-potong sebelum direkatkan. Ledakan. 10 energi pedang ditembakkan dari jari-jarinya, langsung meledakkan semak-semak di sekitarnya. Selamat, Gongzi Hao. Kamu telah mencapai level Kan. Premier Xia melangkah maju dan mengambil kotak eliksir sebelum mengucapkan selamat kepada Hao Ren dengan ekspresi lega. Hao Ren menghela napas dalam-dalam dan berdiri. Dragon Core dan formasi 5 elemental array di sekitarnya sekarang menjadi satu sistem, dan bukaan pertama pada Dragon Core sekarang dengan rajin menyerap Nature Essence di sekitarnya. Dragon Cores adalah dasar dari Dragon Clan. Karena kemampuan penyerapan esens alam Dragon Cores, para naga mampu kecepatan kultivasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembudidaya manusia. Setelah membuka pembukaan pertama, Hao Ren sekarang menjadi seorang kultivator bukannya pemula. Dia tidak memerlukan sertifikat apapun untuk membuktikannya karena orang dapat merasakannya dari auranya. Hao Ren menyapu kotoran di pakaiannya dan menatap Premier Xia yang telah menunggunya. Kenapa aku melihat cahaya biru di sekitarmu? Tanyanya. Hehe. Pertanyaanmu menunjukkan bahwa kamu benar-benar telah mencapai level Kan. Logam, kayu, air, api, dan bumi bersesuaian dengan putih, hijau, biru, merah dan kuning. Cahaya biru yang kamu lihat pada aku menunjukkan bahwa aku adalah naga elemen air, Premier Xia menjelaskan. Saat mereka berjalan menuruni bukit, Hao Ren tiba-tiba melihat seorang lelaki tua berdiri di sepanjang jalan dengan jubah tradisional.
Orang tua ini menyapa Haoren dan Perdana Menteri Xia ketika mereka mendekat. Ada cahaya kuning di sekelilingnya. Dia adalah naga bumi yang bertanggung jawab atas bukit-bukit ini, dan dia juga disebut sebagai Tudisen I oleh manusia lokal. Ketika kamu berkultivasi di sini selama 2 hari terakhir, dia ada di sini melindungi kamu, Premier Xia menjelaskan. Haoren tersenyum dan menyapa lelaki tua ini. Kemudian, pria tua ini tersenyum sebelum berubah menjadi awan cahaya kuning dan menghilang. Sebagian besar naga adalah naga unsur air, dan kita dibagi ke dalam kategori aliran, sungai, danau, dan lautan, dan cahaya biru pada kita berubah dari pucat menjadi gelap. Naga tua yang menjaga tanah ini pasti melihat warna biru tua di tubuhmu dan tahu bahwa kau adalah anggota naga lautan. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, dia diam-diam menjagamu. Haoren tidak tahu bahwa naga unsur bumi ini telah melindunginya sampai sekarang. Dia ingin mengungkapkan apresiasinya, tetapi naga itu sudah menghilang. Ketika naga unsur bumi itu melihat anggota klan naga lautan timur di sini, dia gelisah. Dia merasa lega ketika melihat bahwa Haoren baru saja datang ke sini untuk berkultivasi. Takut interupsi, dia telah melindungi Haoren dan mencegah manusia dan hewan liar memasuki area di mana Haoren berada. Dia benar-benar lega melihat Haoren pergi dengan damai. Haoren berhenti di kaki bukit dan bertanya, Premier Xia, mengapa kamu masih di sini? Aku akan menemani Gong Zihao kembali ke East Ocean City, jawab Perdana Menteri Xia. Hah? Haoren terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa sebagai kepala penyelenggara Istana Naga, Perdana Menteri Xia pasti akan pergi dan membantu dengan pesta ulang tahun sang putri. Melihat ekspresi gugupnya, Haoren tahu bahwa itu adalah perjalanan pertama Perdana Menteri Xia di darat, dan Zhao Guang telah memerintahkan Perdana Menteri Xia untuk memberikan pil eliksir kepadanya sebelum kembali bersamanya. Kamu jalan terus ke sini dan tunggu aku di pintu masuk timur desa. Aku akan menemuimu di sana segera, kata Haoren. Baiklah, Gong Zihao. Premier Xia menjawab sebelum menemukan arah yang benar dan berangkat. Dia tampak sangat berhati-hati seolah-olah takut tersesat di desa kecil itu. Lagi pula, dia adalah master tingkat Kun, dan Haoren tidak berpikir dia akan menghadapi bahaya. Setelah kembali ke halaman nenek tua, Haoren mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali hari ini. Mengetahui bahwa dia punya sekolah, dia tidak berusaha mempertahankannya. Dia dan nenek menyuruh Haoren untuk berhati-hati di jalan raya. Haoren ingin menenangkan pikiran mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan sendirian, tetapi dia takut akan ada lebih banyak pertanyaan baginya jika dia melakukannya. Setelah berjanji bahwa ia akan memanggil nenek begitu kembali ke East Ocean City, ia masuk ke mobil. Setelah mengemudi melalui beberapa jalan beton yang sempit dan berliku, Haoren sampai ke pintu masuk timur desa. Perdana Menteri Xia sedang menunggu dengan tidak sabar dengan kemeja abu-abu berlengan pendek, dan dia tampak seperti anak kecil yang berharap akan dijemput pada akhir hari sekolah. Premier Xia, masuk ke dalam mobil, kata Haoren saat dia menghentikan mobil dan menurunkan kaca jendela. Bab 164. Atas panggilan Haoren, Perdana Menteri Xia mengelilingi Ford putih Haoren dan tidak tahu bagaimana masuk ke dalam mobil. Menyadari bahwa Perdana Menteri Xia adalah seorang pemula di darat dan tidak akrab dengan mobil, Haoren turun dari mobil dan membuka pintu untuknya. Perdana Menteri Xia menyentuh kotak logam untuk sementara waktu sebelum akhirnya masuk. Haoren merasa geli. Perdana Menteri Xia, jangan khawatir. Perlakukan saja sebagai harta karun Dharma. Benar, benar. Aku terlalu berhati-hati, kata Perdana Menteri Xia. Haoren menyalakan mobil, dan Ford putih mulai bergerak. Saat dia melihat keluar jendela, Perdana Menteri Xia duduk dengan gugup, tidak berani menggerakkan satu otot pun. Mobil mulai berakselerasi ketika sampai di jalan utama. Sama seperti Haoren hendak memasuki jalan raya, 2 garis cahaya perak menyelinap ke mobil. Dia berbalik dan melihat Lu Linlin dan Lu Lili duduk di kursi belakang, tersenyum. Selamat, Gong Zi, kata mereka pada saat bersamaan. Apakah kamu mengikuti aku dalam 2 hari terakhir? Kami tidak berani melanggar perintah kamu. Kami tahu kamu akan kembali hari ini, jadi kami di sini untuk menyambut kamu kembali. Kata Lu Linlin. Haoren tersenyum tak berdaya, bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia telah menembus level Kan, dia masih memiliki beberapa beban di pikirannya. Setelah melihat bahwa Haoren diam, Lu Lili menambahkan, Gong Zi terlihat keren bahkan ketika dia marah. Dia merasa malu segera setelah itu, dan wajahnya menjadi agak merah. Haoren tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk bertanya kepada Perdana Menteri Xia,
kamu menyebutkan bahwa Core Formation Realm setara dengan Zen level dan Naschen Soul Realm setara dengan Qian level. Bisakah kamu menjelaskannya kepada aku? Sekarang, Premier Xia sudah agak terbiasa dengan mobil setelah duduk di dalamnya selama lebih dari 10 menit. Dia mengendurkan tangannya yang memegang erat pegangan pintu dan terbatuk sebelum berkata, hampir tidak ada pembudidaya manusia di dunia fana, dan metode penanaman yang dulu populer telah lama hilang. Gongzi Hao, kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, ia melanjutkan, kultivasi manusia berbeda dari kita. Ranah kultivasi mereka dibagi menjadi Key Refinement, Foundation, Formasi Inti, Naschen Soul, dan Formation Soul. Realm Refinement Ki setara dengan budidaya gulir konsentrasi roh kita. Ini adalah tahap dasar, dan hanya orang-orang yang berada di Real Foundation yang dapat disebut sebagai kultivator. Realm Pendirian Foundation setara dengan tingkat Kan kami, Alam Formasi Inti setara dengan tingkat Zen kami, dan Realm Naschen Soul setara dengan tingkat Qian. Setelah alam jiwa yang baru lahir adalah alam formasi jiwa, dan para kultivator di dunia ini dapat terbang di seluruh dunia sesuka hati, hidup selama bumi itu sendiri, dan bersinar seterang matahari. Meskipun mereka bukan dewa surgawi, mereka dewa bumi. Apakah Qian level puncak dari naga? Apakah ada level yang setara dengan alam formasi jiwa? Kami tidak memiliki alam formasi jiwa. Namun, begitu kita mencapai tingkat Qian tingkat atas, kita dapat mengaktifkan kesengsaraan surgawi. Setelah kami melewati kesengsaraan surgawi, kami akan menjadi naga langit. Kata Perdana Menteri Xia dengan semangat tinggi. Naga langit, gumam Hao Ren, bertanya-tanya mana yang lebih kuat, naga surgawi atau penggarap formasi jiwa. Dia berbalik untuk melirik Lu Linlin dan Lu Lili dan tidak menemukan cahaya pada mereka. Dia bertanya kepada Perdana Menteri Xia, mengapa Linlin dan Lili tidak memiliki lampu di sekitar mereka. Hehe, Gongzi Hao, lampu berwarna dan aura adalah esensi yang dipancarkan dari Dragon Chorus kami, dan kami menggunakan warna-warna ini untuk saling mengenali. Karena Linlin dan Lili tidak memiliki Dragon Chorus, mereka tidak memiliki lampu di sekitar mereka, Premier Xia menjelaskan dengan sabar. Warna apa yang kamu suka, Gongzi? Kami bisa memancarkan warna untuk kamu lihat, kata Lu Linlin main-main. Lampu warna-warni mulai muncul di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti bola lampu. Tentu saja, orang biasa tidak dapat melihat lampu ini. Hao Ren mengabaikannya. Dia mengalihkan perhatiannya ke jalan di depan dan bertanya kepada Perdana Menteri Xia, warna apa yang dimiliki Su Han? Dia memiliki tipe tubuh air logam. Jenis tubuh air logam, jika dia menunjukkan esensinya, warnanya harus ungu. Namun, jika para pembudidaya 2 tingkat lebih tinggi dari kamu, mereka dapat dengan mudah menyamarkan dan menutupi esensi mereka dari kamu. Jika kamu tidak melihat lampu berwarna pada seseorang, orang ini bisa mati atau naga yang 2 tingkat lebih tinggi dari kamu, kata Perdana Menteri Xia. Hao Ren mengangguk sambil berpikir selama beberapa detik. Para pembudidaya tingkat rendah tidak memiliki rahasia di depan yang tingkat tinggi. Itu berarti bahwa setiap kultivator yang berada di level Kan atau lebih tinggi akan melihat bahwa ia berada di level Kan yang rendah. Bagaimanapun, kecerahan cahaya yang dipancarkan menunjukkan pada level mana penggarap itu hidup. Juga, para inspektur memiliki cara mereka sendiri untuk menyamarkan diri mereka sendiri dan mengenali orang lain. Itulah sebabnya bahkan aku tidak bisa mengenali inspektur yang sengaja menyembunyikan identitas mereka, tambah Perdana Menteri Xia. Teknik-teknik dan penyamaran tersembunyi inilah yang membuat inspektur menakutkan. Inspektur seperti Su Han dan Qin Shaoyang yang telah mengungkapkan identitas mereka mudah ditangani. Masalah sebenarnya berbohong dengan inspektur rahasia yang mengintai di bayang-bayang seperti agen rahasia. Di sisi lain, itu adalah pembentukan inspektur yang membuat pasukan di suku naga berhati-hati dengan perilaku mereka karena mereka berada di bawah pengawasan inspektur. Aturan dan peraturan melarang mereka terbang di langit sesuka hati, membahayakan manusia, dan saling membunuh. Mereka telah melindungi suku naga dari mengekspos diri mereka ke dunia fana, dan mereka telah memastikan bahwa manusia bisa melanjutkan hidup mereka dan melanjutkan lomba. Aturan-aturan ini terpisah dari perjanjian yang dibuat antara pembudidaya manusia dan suku naga sebelum pembudidaya manusia naik ke surga sebagai sebuah kelompok. Sampai batas tertentu, segelintir penggarap formasi jiwa di dunia fana adalah kekuatan yang menyeimbangkan kekuatan suku naga. Jika suku naga telah memutuskan untuk kembali pada janji mereka dan menganiaya manusia, para pembudidaya ini akan menyerang naga bersama-sama. Mobil melewati gerbang tol dan memasuki jalan raya.
Hao Ren melangkah lebih keras di pedal gas, dan mobil dengan cepat berakselerasi hingga 100 km/jam. Premier Xia menghela nafas ketika dia melihat keluar jendela. Apakah ini mobil yang kamu sebutkan terakhir kali? Kecepatannya cukup cepat, hampir secepat terbang di harta dharma tingkat menengah. Mendengar keluhan Premier Xia, Lu Linlin dan Lu Lili yang duduk di kursi belakang saling tersenyum dengan tangan menutupi mulut mereka. Harta dharma ini tidak membutuhkan esensi alam dan dapat didorong oleh manusia. Ini luar biasa. Premier Xia terus meratap. Hao Ren menggelengkan kepalanya tak berdaya. Beruntung Perdana Menteri Xia hanya ada di sini untuk menjadi tuan rumah pesta dan akan kembali ke Dragon Place besok. Kalau tidak, ia akan menyebabkan keributan di darat. Perjalanan 3 jam dari Provinsi Zhejiang ke kota Laut Timur itu tidak membosankan ketika Perdana Menteri Xia dan saudara-saudara perempuan Lu menemani Hao Ren. Malam telah tiba ketika mereka tiba di East Ocean City. Perdana Menteri Xia tidak berani mengganggu keluarga Raja Naga, jadi dia memutuskan untuk bermalam di rumah Lu King. Hao Ren memutuskan untuk bergabung dengannya dan juga menghabiskan malam di Lu King. Keluar dari garasi, Perdana Menteri Xia berhati-hati dan ingin tahu tentang hal-hal yang belum pernah dilihatnya, seperti lift, lampu listrik, dan pancuran air panas. Dia menyentuh ini dan itu dan akan terkejut ketika dia memicu sesuatu seperti TV atau lampu, berpikir bahwa dia telah membuat kesalahan yang tak termaafkan. Lu Linlin dan Lu Lili sedang bersenang-senang sementara mereka menunjukkannya berkeliling. Mereka juga tidak tahu apa itu ketika mereka pertama kali datang ke tanah itu, tetapi mereka belajar dengan cepat. Relatif, Premier Xia lebih lambat dari mereka dalam menerima barang baru. Setelah 1 malam, Hao Ren merasa bahwa tingkatkannya secara bertahap menjadi stabil, dan dia bisa melepaskan dan menarik kembali energi pedang 5 elemen sesuka hati. Namun, kekuatannya masih lemah. Serangannya yang paling kuat hanya bisa membuat lekuk pada pelat baja yang diberikan Lu King untuk percobaan. Ketika dia berkultivasi pada malam hari, dia mengingat monumen batu di kuil Tao di atas gunung Greenstone lagi. Setelah karakter dan prasasti direorganisasi sendiri dan memberikan makna baru, Hao Ren akhirnya mengerti bahwa prasasti perlu dibaca dalam urutan yang berbeda. Prasasti itu adalah pedoman umum penanaman 5 unsur. Itu menjelaskan 5 elemen dari perspektif Dao Surgawi. Hao Ren berpikir itu hanya metode sederhana untuk menguasai elemen air dan berada di jalur yang salah. Di wilayahnya saat ini, Hao Ren tidak bisa memahami makna yang lebih dalam di balik prasasti. Itu terlalu mendalam baginya. Sementara gulir bayangan-bayangan membelah cahaya adalah teknik budidaya, tulisan pada monumen batu adalah artikel yang sangat teknis tentang teori budidaya. Setelah malam kultivasi, Jumat tiba. Pesta ulang tahun Zhao Yanzi akan dimulai pukul 6 sore, tetapi para tamu bisa masuk setelah jam 5. Tempatnya adalah Starlight Restaurant, yang terbaik di East Ocean City. Itu juga tempat di mana keluarga Hao Ren bertemu keluarga Zhao Yanzi. Lu King mengantar Premier Xia ke restoran sementara Hao Ren mengantar Lu Linlin dan Lu Lili kembali ke sekolah. Menurut praktik East Ocean University, tidak ada kelas selama 2 hari setelah ujian tengah semester. Hari ketiga adalah hari Jumat. Walaupun tidak ada kelas, tetapi akan ada konferensi kelas, pembicaraan dengan konselor, dan distribusi kartu laporan. Lu Linlin dan Lu Lili agak gugup tentang hasil ujian mereka karena ini adalah pertama kalinya mereka mengikuti ujian. Mereka telah mempertimbangkan untuk menyelinap ke kantor dan mengintip nilai-nilai, tetapi mereka memutuskan untuk tidak melakukannya karena rasa hormat mereka kepada wakil kepala sekolah Lu King. Hao Ren menghentikan mobilnya di gedung akademik A di mana program film akan mengadakan konferensi kelas. Lu Linlin dan Lu Lili turun dari sini. Gongzi, kita tidak bisa menghadiri pesta malam ini. Kamu harus hati-hati. Lu Linlin dan Lu Lili enggan pergi. Baik, paham. Hao Ren agak gugup tentang pesta malam ini. Ketika Hao Ren baru saja memarkir Ford putihnya, dia melihat sebuah Mercedes-Benz berhenti di sampingnya. Jendela itu bergulir ke bawah dan menunjukkan wajah Huang Suji. Dia melepas kacamata hitamnya dan memberi isyarat ke kemudi. Sophomore, mau mencoba mobil ini. Hao Ren mengabaikannya karena dia tidak tertarik pada tes drive di kampus. Pada saat ini, Lu Linlin dan Lu Lili turun dari Ford putih. Mata Huang Suji melebar ketika dia terkejut bahwa kedua wanita cantik itu berada di mobil Hao Ren. Dia sangat marah ketika Lu Linlin dan Lu Lili pergi ke Hao Ren dan menekankan telapak tangan mereka di bibir mereka sebelum menyentuh pipi Hao Ren. Selamat tinggal, Gongzi. Tanpa melihat Huang Suji, mereka memasuki gedung akademik A. Hao Ren terkejut dengan tindakan mereka. Namun,
Ketika dia melihat Huang Suji menggertakkan giginya, dia tahu bahwa si kembar melakukannya dengan sengaja untuk membuat Huang Suji cemburu. Dia menyalakan mobil dan pergi ke gedung akademik F. Sebagian besar teman-teman sekelasnya telah tiba, dan mereka semua berbalik untuk menatapnya ketika dia berjalan ke ruang kelas. Hao Ren yang sebelumnya tidak dikenal sekarang menjadi selebriti di sekolah. Dengan Lu Linlin dan Lu Lili mengikutinya kemanapun dia pergi, ketenarannya diperkuat berkali-kali. Presiden kelas Xie Yujia berjalan ke platform pengajaran di depan dan mengumumkan kinerja keseluruhan kelas dan kegiatan utama yang direncanakan untuk masa depan. Kemudian, konselor naik dan memberikan ceramah tentang perkembangan keseluruhan dan beberapa masalah di kelas. Kartu laporan dibagikan kepada semua orang kecuali beberapa yang perlu pergi ke kantor konselor. Mereka harus melakukan pembicaraan pribadi dengan penasihat sebelum mendapatkan nilai mereka kembali. Zhou Liren, Cao Ronghua, dan Zhao Jiai semuanya mendapat rapor mereka. Mereka gembira ketika mereka menemukan bahwa mereka telah lulus semua ujian mereka. Catatan Xie Yujia memang membantu. Namun, Hao Ren adalah satu dari sedikit yang rapornya disimpan. Setelah konferensi kelas, dia perlu mencari penasihat dan berbicara. Siswa-siswa ini adalah mereka yang memiliki nilai buruk dan mungkin dikeluarkan atau mereka yang telah berulang kali melanggar peraturan sekolah dan membutuhkan peringatan. Siswa spesial masuk untuk berbicara satu persatu. Setengah jam kemudian, giliran Hao Ren. Dihadapkan dengan konselor yang jarang terlihat, Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. Hao Ren, masalahmu cukup rumit. Aku telah melihat file kamu dan menemukan bahwa nilai ujian masuk kamu cukup tinggi. Namun, selama 2 tahun terakhir, kinerja akademis kamu hanya melayang di atas garis yang lewat. Konselor menatap Hao Ren dan berkata. Mengetahui bahwa kinerja akademik bukan masalah, Hao Ren menunggunya untuk melanjutkan. Kamu memiliki konflik dengan Huang Suji beberapa hari yang lalu. Sekolah tidak mendorong siswa untuk mengemudi di sekolah, dan terlebih lagi, kamu bahkan mencoba menabrak Huang Suji dengan mobil kamu. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat serius? Nada suara konselor semakin keras. Apakah kamu tahu bahwa Huang Suji adalah putra wakil wali kota? Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Dia menunjukkan masalah utama. Hao Ren tetap diam. Program kami tidak mampu membayar siswa seperti kamu. Program seni tertarik pada bakat melukis kamu dan bertanya kepada kami apakah kami dapat mentransfer kamu ke program seni. Aku pikir itu mungkin cocok karena banyak siswa dalam program mereka pergi ke sekolah, kata konselor. Mendengar kata-katanya seperti peluru, Hao Ren marah. Mengetahui bahwa alasan untuk pembicaraan ini adalah bahwa Huang Suji adalah putra wakil wali kota. Klik. Pintu kantor tiba-tiba terbuka. Hao Ren, kamu menyetir ke sekolah hari ini, kan? Berikan aku kunci mobilnya karena aku harus keluar untuk menjalankan beberapa tugas. Aku akan menghubungi kamu sore ini, dan kami akan pergi bersama. Su Han masuk tiba-tiba dan berkata kepada Hao Ren. Oke. Setelah menggali kunci mobil dari sakunya, Hao Ren melemparkannya padanya. Su Han menangkap kunci dan meninggalkan kantor tanpa mengatakan apapun. Konselor memandang Su Han sebelum berbalik untuk melihat Hao Ren yang masih berdiri di depannya. Mungkin para siswa tidak jelas tentang latar belakang Su Han, tetapi para guru itu. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah memarahinya karena apa yang telah dilakukannya di pameran. Beberapa menit setelah dia meninggalkan kantornya, kepala sekolah menerima telepon dari kantor pendidikan provinsi dan ditegur dengan keras karena masalah kecil di East Ocean University. Mereka menyimpulkan bahwa Su Han bukan kerabat wakil kepala sekolah Lu Qing tetapi seseorang di pemerintah provinsi. Menurut dugaan guru, Su Han memiliki anggota keluarga yang lebih tua yang merupakan sosok yang kuat di kantor pendidikan provinsi atau bahkan kantor yang lebih tinggi. Mendengar hal ini, ekspresi konselor berubah dari buritan menjadi lunak. Aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa Huang Suji adalah putra wakil wali kota, dan kamu harus berusaha untuk tidak membuat konflik di antara kalian berdua lebih buruk. Pengingat aku adalah untuk kebaikan kamu sendiri. Mengenai masalah dengan program seni, kamu dapat memikirkannya, dan aku tidak akan menyulitkan kamu. Petik 2. Baik. Terima kasih atas perhatian kamu. Hao Ren mengangguk. Itu saja. Oh, kali ini, kamu mengerjakan ujian dengan baik. Terus bekerja dengan baik. Konselor tersenyum pada Hao Ren sebelum mengeluarkan kartu laporannya dari laci dan menyerahkannya kepadanya. Selamat tinggal, penasihat. Hao Ren mundur dari kantor dengan kartu laporannya. Konselor di kantor menghela napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya.
Berjalan keluar dari gedung akademik, Haoren membuka kartu laporannya dan melihat bahwa semua nilai berada di atas 85. Dia tidak berani kembali ke asramanya dengan kartu laporan, takut Zhao Jiai dan yang lainnya akan membunuhnya dengan mata mereka. Dia makan siang sendirian dan menemukan tempat untuk beristirahat. Dia tahu bahwa Su Han akan menemukannya di sini. Benar saja, setelah Haoren telah menumbuhkan bulir bayangan-bayangan membelah cahaya selama 2 sirkulasi dalam 2 jam, Su Han berjalan ke kafetaria dengan kunci mobil menggantung di jari-jarinya. Ayo pergi. Dia berhenti di depan Haoren dan melemparkan kunci mobil padanya. Haoren menangkap kunci itu dan menyadari bahwa itu bukan kunci Ford putihnya. Karena terbang tidak diizinkan di kota dan lalu lintasnya buruk, para penatua dari kedalaman gunung dan hutan tidak berani menjelajah ke kota setelah tiba di tepi. Karena itu, Zhao Hongyu mengendarai mobil kamu untuk menjemput mereka. Su Han membimbing Haoren keluar dari kafetaria saat dia berbicara. Benar saja, Haoren melihat Ferrari merah diparkir di depan kafetaria. Kamu mengemudi. Su Han masuk ke kursi penumpang. Haoren tidak punya pilihan selain untuk memulai Ferrari merah yang menarik dan pergi ke gerbang utama sekolah dengan keindahan besar Su Han duduk di dalamnya. Huang Suji, yang mengendarai Mercedes-Benz S351 juta yuan dengan beberapa teman, tiba-tiba melihat Ferrari edisi terbatas 10 juta yuan melewatinya dengan Su Han duduk di dalamnya. Pengemudi mobil sport itu tidak lain adalah Haoren. Bab 165. Su Han melirik pergelangan tangan Haoren yang telanjang. Kamu menerobos, kan? Ya. Haoren mengangguk. Su Han tetap diam. Bahkan, dia merasakannya ketika Gunung Tai Bracelet pecah, tahu bahwa Haoren telah membuat terobosan. Level kan tidak sulit untuk dicapai, tetapi itu adalah garis pemisah antara manusia dan para pembudidaya. Namun, Su Han berpikir bahwa ia telah membuat terobosan dengan bantuan ramuan. Dia tahu bahwa Samudra Timur akan membantunya pada saat terakhir karena mereka bertekad untuk menjadikannya anggota klan naga. Namun, ranah yang dicapai dengan eliksir akan berdampak negatif pada budidaya di masa depan. Setiap terobosan tunggal perlu dicapai melalui inspirasi. Tanpa inspirasi, dunia tidak akan solid. Sama seperti sebuah bangunan, itu tidak akan tinggi jika basisnya tidak stabil. Apa hubunganmu dengan Xie Yujia? Tanya Su Han tiba-tiba. Kami, teman sekelas, jawab Haoren setelah sedikit ragu, terkejut bahwa Su Han telah membawanya. Oke. Su Han mengepalkan tangannya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berhati-hati terhadap satu orang di kampus, dan orang itu adalah Xie Yujia. Di bahu kiri Xie Yujia, ada tanda Qian pucat. Tanda itu bahkan tidak terlihat oleh para master tingkat Qian seperti Zhao Kuo. Hanya inspektur yang dapat melihat tanda ini. Di suku naga, yang bisa menyerang makhluk hidup saat dibutuhkan adalah inspektur. Namun, dengan tanda di bahunya, Xie Yujia adalah orang yang bahkan tidak bisa disentuh oleh inspektur. Itu karena tanda Qian mengisyaratkan bahwa Xie Yujia berada di bawah perlindungan seorang pembentuk formasi jiwa. Bahkan Qin Shaoyang yang arogan harus menghindarinya setelah melihat tanda karena dia akan mati jika dia mengacaukan pembentuk formasi jiwa. Bahkan inspektur berani untuk tidak menyelidiki penggarap formasi jiwa. Itu sebabnya Su Han tidak mengejar topik itu. Tidak menyadari dilema Su Han, Haoren berpikir bahwa dia terlalu dekat dengan Xie Yujia baru-baru ini, dan Su Han prihatin dengan kakak perempuan, Zhao Yanxi. Ketika mobil tiba di Starlight Restaurant, seorang bocah lelaki berjas segera berjalan dan menawarkan untuk mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah untuk Haoren. Melihat cahaya biru tua yang dipancarkan dari pelayan, Haoren tahu bahwa bocah lelaki tampan itu adalah anggota klan naga Lautan Timur yang ada di sini untuk membantu pesta Zhao Yanxi. Saat Haoren dan Su Han memasuki aula, mereka melihat poster di pintu masuk dengan informasi tentang pesta ulang tahun Zhao Yanxi. Jika orang luar melihat poster ini, mereka akan mengira itu hanya pesta ulang tahun gadis kaya. Aula berlantai marmer yang luas dipenuhi orang. Haoren menemukan bahwa bahkan staf layanan memancarkan lampu. Sebagian besar berwarna biru, dan bercampur putih, hijau, merah, dan kuning. Dia bahkan melihat beberapa anak memancarkan cahaya abu-abu ketika mereka bermain-main satu sama lain. Di sudut-sudut aula, melayang sekitar selusin bola energi merah gelap, dan ada anak-anak di sana yang dipancarkan cahaya biru. Anak-anak di dalam bola melakukan pertempuran praktik, dan anak-anak lain berkumpul di bawah bola cahaya dan menyaksikan. Masalahnya adalah bahwa lampu biru pada anak-anak ini seterang Haoren. Itu berarti bahwa anak-anak ini yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun sama kuatnya jika tidak lebih kuat dari Haoren.
Menonton berbagai lampu bergerak di aula, Hao-Ren merasa seperti dia menemukan dunia yang sama sekali baru setelah mencapai tingkat Kan. Dengan mencapai Kan level, dia sekarang secara resmi memasuki dunia kultivasi. Apa itu lampu abu-abu? Tanya Hao-Ren. Mereka masih mengembangkan scroll konsentrasi roh dan belum mencapai level Kan. Mereka di sini bersama para penatua untuk memperkaya pengalaman mereka. Apakah kamu tidak melihat seberapa muda mereka? Kata Su-Han. Pada pandangan yang lebih dekat, Hao-Ren menemukan bahwa yang memiliki lampu abu-abu baru berusia 5 atau 6 tahun. Itu berarti sebelum terobosannya baru-baru ini, dia berada di ranah yang sama dengan anak-anak kecil ini. Bahkan setelah dia maju, dia sekarang berada di ranah yang sama dengan anak-anak berusia 7 atau 8 tahun itu, dan anak-anak ini semua mampu membuat bola energi mereka sendiri untuk bertempur, sesuatu yang belum diketahui Hao-Ren. Sebagai seorang inspektur, tidak pantas bagiku berjalan bersamamu. Kamu harus pergi sendiri. Dengan itu, Su-Han berpisah dengan Hao-Ren. Melihat Hao-Ren, Penatua Sun, yang bertanggung jawab untuk menyapa para tamu, bergegas menghampirinya. Gongzi Hao, kamu di sini. Penatua Sun. Hao-Ren melipat tangannya di depan untuk menyambutnya. Dia tidak sering melihat Penatua Sun, tetapi di antara orang-orang asing di aula, Penatua Sun adalah wajah yang dikenalnya. Nona. Pesta ulang tahun Zi akan dimulai dalam 2 jam. Gongzi Hao, silakan pergi dan bersiaplah untuk itu. Dia mengambil lengan Hao-Ren dan mengantarnya ke seorang pelayan berpakaian Chongsam. Gongzi Hao, dengan cara ini, kata pelayan itu dengan lembut. Baru sekarang Hao-Ren menyadari bahwa dia berpakaian terlalu kasual untuk kesempatan ini. Karena kurangnya pengalaman, dia tidak berpikir untuk berdandan sama sekali. Pelayan itu membawa Hao-Ren ke ruang ganti, dan makeup artis di ruangan itu memancarkan cahaya biru juga. Dia juga anggota klan Naga Lautan Timur. Faktanya, semua staf layanan di restoran adalah anggota klan Naga Lautan Timur karena Zhao Guang telah memesan ketiga lantai restoran dan itu tidak terbuka untuk umum. Artis makeup bernama Hao-Ren, dan seorang stylist datang kepadanya untuk mendapatkan pengukurannya. Kemudian, Hao-Ren pergi ke kamar pas untuk berganti menjadi jas hitam. Dia berjalan keluar, dan sebelum dia sempat melihat ke cermin, penata rias dan penata rambut berjalan mendekat dan mendorongnya ke kursi. Mereka mulai bekerja pada wajah dan rambutnya. Untuk membuat Hao-Ren santai, makeup artis mulai mengobrol dengannya. Selama obrolan mereka, Hao-Ren mengetahui bahwa restoran itu, pada kenyataannya, adalah milik Penatua Sun, dan Penatua Sun telah memilih tim layanan yang terdiri dari semua anggota klan Naga Lautan Timur untuk pertemuan ini, menjadikannya tempat paling aman untuk pesta. Dari percakapan mereka, Hao-Ren juga mengetahui bahwa selain restoran mewah ini, Penatua Sun juga mengelola dojo seni bela diri yang melatih banyak pengawal dengan latar belakang Samudra Timur. Tentu saja, Master Fana yang dilatih dalam dojo bela diri telah ditempatkan di banyak kompetisi nasional. Dengan kata lain, Penatua Sun adalah sosok yang cukup baik di East Ocean City, menangani semua masalah kecil bagi Zhao Guang. Setelah 1 jam penuh, penata rias dan penata rambut akhirnya berdiri di samping. Pekerjaan mereka selesai. Hao-Ren akhirnya bisa berdiri dan melihat dirinya di cermin. Tepuk, tepuk, tepuk. Dengan 3 tepukan, Qin Shaoyang berjalan mengenakan jas perak. Dia menurunkan tangannya dan menatap Hao-Ren. Ada pepatah yang berlaku untukmu. Emas dan batu giok di luar, tapi sampah dan sampah di dalam, katanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.